Halo, selamat pagi semuanya. Oke, ketemu lagi kita hari ini di pertemuan selanjutnya kemarin dari pertemuan pertama. Oke, sebelum itu sambil tolong minta dipasangin dong. Siapa? Kurniawan, Moses, Febian. Kurniawan. Oke, Mas Kurniawan. Iya. Oke, sambil nunggu Kurniawan lagi benerin dulu nih. Kira-kira siapa yang hari ini nggak masuk? Dia nggak pulang-pulang nih dari jalan-jalan BTW. Ya, belum. Oke. Oh yaudah, makasih Kurniawan, boleh balik. Itu kenapa baju kamu kecil banget BTW? Iya. Bukan baju biasa, Pak. Oke. Oke. Sebelum itu kita harus doa dulu biar hari ini lancar dan semoga bisa membawa manfaat dari pelajaran kita hari ini. Boleh Moses dipimpin doa teman-temannya? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Moses. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya masih ada yang ingat? Tentang apa materinya? Tentang lingkungan hidup, tapi untuk masih di awal. Jenisnya, unsurnya masih ada yang ingat? Ada apa aja? Ada biologi, Iya. sosial budaya. Oke, pintar. Nah, karena kemarin kita udah bahas unsur-unsurnya, jenis-jenisnya kalian udah tahu juga lah ya tentang hal itu. Kita langsung bahas yang spesifik lagi. Di sini ada kerusakan lingkungan hidup. Kira-kira kalau dengan kerusakan lingkungan hidup ada yang bisa merawat gitu kira apa-apa? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita langsung next slide. Tebak-tebakan dulu. Ayo, Febian. Kerusakan lingkungan hidup. Berarti ada yang rusak. Ya, lingkungannya rusak, Pak. Rusak. Terus Polusi udara. banjir, ya benar. Oke, itu salah satunya. Kita langsung lanjut nih. Kok nggak bisa di next ya? Nah, tadi kan ada banjir sama kebakaran yang udah disebutin ya. Nah, di kerusakan lingkungan hidup itu kita sebetulnya punya dua jenis lingkungan hidup. Jadi, kalau untuk dalam kerusakan itu ada dua jenis dikategorikan. Yang pertama itu faktor dari alam itu sendiri dan yang kedua itu faktor dari manusia. Nah, kira-kira kalau tadi banjir, kebakaran, itu maksudnya faktor yang mana? Ayo, yang mana? Manusia. Manusia atau alam? Manusia. Oke, manusia. Nah, di sini nih. Jadi berdasarkan faktornya dibentuk sama dua. Yang pertama lingkungan dari alam. Nah, contoh dari fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk muka bumi. Jadi peristiwa alam itu sebenarnya kayak udah takdir Tuhan aja gitu. Beda halnya sama dengan dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia gitu. Nah, yang pertama di sini nih. Dia dari faktor alam dulu harusnya ini. Saya salah nulis ya. Di sini dari faktor alam. Yang pertama ada letusan gunung berapi. Sering dengar? Kemarin kalau nonton berita ada letusan gunung. Ada yang tahu? Gunung Merapi. Yang di sana sebetulnya masih banyak yang ngedaki ya. Dan pada akhirnya banyak yang terjebak dan meninggal di sana. Itu Gunung Merapi dan itu ya udah kehendak Tuhan dan itu nggak bisa kita ganggu juga. Nah, yang selanjutnya ada badai. Badai udah pernah ketemu belum? Belum. Bagus. Jangan Mau ketemu juga juga ya. ya. Oke. Kalau mau ketemu. Terus yang ketiga ada longsor. Terus gempa bumi dan masih banyak lagi. Itu beberapa contohnya aja. Nah, kalau untuk yang lingkungan hidup kerusakannya karena faktor manusia yang tadi disebutin. Pencemaran air, betul. Tadi salah satunya adalah banjir. Karena kalau udah pencemaran juga itu bisa menyebabkan banjir juga. Terus pencemaran udara, polusi. Kita di Jakarta sekarang, kemarin-kemarin kita hektik banget dengan masalah polusi ya kan? Itu yang sekarang kita hadapi. Lalu juga dengan pencemaran tanah, sampah-sampah juga bisa menyebabkan. Dan juga hutan. Apalagi hutan sekarang kita kenal hutannya udah mulai gundul. Dan itu bakalan menyebabkan hal-hal yang mungkin gak kita duga juga. Oke. Sebelum masuk tugas, saya mau menunjuk satu orang dulu. Karena sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu kayaknya ada bahas tentang sama juga kalau saya ingat ya. Nah, ada boleh satu orang mau maju? Ini
pandangan aja. Kalian harus menyampaikan pandangan atau opini kalian doang. Simpel. Ada Moses, Kurniawan, Febian, Arum, Arin, Dede, Arunia. Kurniawan aja. Karena setahu saya kan follow IG-nya Kurniawan ya. Kurniawan itu pengabdi di Depok gitu. Apa? Depok pengabdi kalau nggak salah. Iya itu, ya kan. Nah jadi Kurniawan, ayo kamu cocok nih di sini gitu. Ayo boleh maju Kurniawan. Ayo maju. Tepuk tangan dong. Wah, saya ada lagu yang baik, jadi saya follow dia. Kok nggak follow angin, Pak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nah, Kurniawan, kemarin kan sebelumnya ada pembahasan tentang sampah ya, tentang permasalahan lingkungan hidup gitu. Kalau kamu tahu sekarang ada Pandawara. Nah, kira-kira kalau kamu dengar tentang Pandawara ini, itu gimana opini kamu? Entah kamu setuju dengan hal ini, atau mungkin bahkan ya bener banget nih Pak, karena kalau kayak gini kita bisa edukasi, tapi kita juga ada realisasi tersendiri gitu dan lain-lain. Coba kamu opinikan hal itu dan kamu presentasikan ke teman-teman kamu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya, dan menurut saya mengatasi pencemaran soal sampah gitu. Yang tadi Bapak bilang betul, ada Pandawara itu dia itu mengedukasi, menganalisis, edukasi, dan dia langsung terjun juga di sini. Itu meningkatkan, ya selain meningkatkan branding dia juga, itu juga mengapply gitu, masalah-masalah yang ada di Indonesia, terutama di sampah itu. Sampah, ada pencemaran sampah yang di air itu kan. Pandawara pernah bersihin sering bersihin sampah-sampah di laut atau di sungai. Itu merupakan contoh konkret ya menurut saya, yang bisa kita contoh juga gitu, motivasi yang lain biar nggak buang sampah di sungai dan sebagainya. Oke, berarti kamu setuju dengan adanya Pandawara ini? Betul, setuju Pak. Dan kalau bisa, kira-kira kita bisa realisasi gitu nggak sih sebagai kita nih siswa gitu kan, anak didik gitu. Kalau kita siswa ya, tentunya sebenarnya bisa, cuman kayak lebih kesimpelnya aja mungkin kita Pak. Kayak melihat sampah diambil ke tong sampah, buangnya, terus habis itu ya kasih tahu teman-teman kita lah, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, untuk jangan buang sampah sembarangan gitu Pak. Ada lagi? Mungkin. Oke, terima kasih tepuk tangan dong buat Kurniawan. Betul banget, setuju banget sama yang disampaikan Kurniawan. Kalau dengan hadirnya Pandawara ini terkait dengan permasalahan sampah, jadinya kita tuh nggak sekedar edukasi, nggak sekedar ngomong aja, tapi kita ada realisasi nyata. Jadi orang-orang juga tahu ya, dia juga membuang sampah, bersihin sampah, jadi kita harus ikut juga. Makanya banyak orang juga yang ikut serta kalau akhir-akhir ini. Nah, sekarang kalian bikin tugas nih. Oke, tugasnya di sini adalah cari permasalahan lingkungan hidup berdasarkan data. Jadi kalian bisa cari misalkan sampah di Jakarta sendiri, berdasarkan data itu setiap harinya udah berapa ton sih yang disuplai, terus juga gimana cara penanganannya dan lain-lain, terus juga beberapa hal juga sampah dan lain-lain. Terus kalian analisis kira-kira penyelesaiannya itu seperti apa sih menurut pandangan kalian, dan menurut juga dari hal-hal yang udah hadir gitu, entah itu dari pemerintahan dan lain-lain gitu. Oke, itu tugasnya. Kira-kira ada yang mau nanya dulu nggak? Ya ada. Oke. Nah, sebelum lanjut tugas, di sini kita bakalan nonton videonya dulu. Kalian kan bakalan cari data ya. Maka dari itu, sebelum mencari data kita harus tahu dulu nih, kira-kira gimana sih cara cari data yang benar gitu. Oke? Ya, bentar ya. Nah, Ketika kita melakukan sebuah proyek perjalanan sesuai informasi, kita nggak mau mendapatkan informasi yang salah. Mana sih cara
Jadi gimana? Bahagia tanpa uang atau punya uang tapi nggak bahagia? Gimana? Punya uang. Wih, kata Jian bahagia tapi nggak punya uang aja. Tapi kalau bisa dua-duanya nggak apa-apa ya. Ya, punya uang. Oke, nah itu. Jadi tugas kalian, kalian cari yang tadi terkait dengan carilah permasalahan dari lingkungan hidup, tapi berdasarkan data. Nah, gimana cara carinya? Ya kalian harus cari secara spesifik mungkin. Kalian harus cari juga nih, kayak misalkan kalian dapat data dari sini. Coba lihat runtutannya, riwayatnya, realisasinya seperti ini atau tidak gitu. Jadi kalian juga harus lihat dari video ini. Nanti videonya akan saya share. Jadi kalian bisa lihat lagi biar kalian nggak keliru juga dalam pencarian data. Jadi verified data juga kalian perlu lakukan. Nanti setelah sudah lakukan analisisnya dan untuk di minggu berikutnya akan kalian paparkan terkait hal itu. Oke? Nah, mungkin cukup itu saja pertemuan kita hari ini dan untuk selanjutnya persiapkan diri kalian untuk memaparkan hasil yang sudah disampaikan. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, yaudah saya cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sudah saya cukupkan pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk pencarian data, kalau misalkan minggu depan belum siap juga nggak apa-apa. Jadi kalian cari dulu aja data-datanya. Kalau nanti kalian udah siap, akan saya minta kalian untuk mempresentasikan hal itu juga terkait dengan juga analisisnya gitu ya. Oke? Jadi saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.